Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan materi kita tentang reaksi redoks dan elektrokimia part yang kelima. Nah, dimana sebelumnya atau yang tepatnya di part yang keempat kita telah membahas tentang salah satu dari sel elektrokimia, yaitu sel Volta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sel yang kedua, yaitu kebalikan dari sel Volta, yakni sel elektrolisis. Nah, apa itu sel elektrolisis? Sel elektrolisis merupakan salah satu dari sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menghasilkan reaksi redoks yang tidak spontan. Kalau di sel Volta, reaksi redoks yang dimaksud adalah reaksi redoks spontan, sedangkan di sel elektrolisis, energi listrik digunakan untuk menghasilkan reaksi redoks yang tidak spontan. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerja dari sel Volta adalah menghubungkan kutub negatif sumber arus listrik ke katoda dan kutub positif dari sumber arus itu ke anoda, sehingga akan terjadi overpotensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi yang tidak spontan itu dapat terjadi. Nah, bagaimana prinsip kerjanya secara langsung akan kita lihat dalam simulasi berikut. Nah, sebelumnya kita harus mengingat kembali bahwa di sel elektrolisis kita menggunakan elektroda yang sama dengan sel Volta, yaitu katoda dan anoda. Nah, akan tetapi perbedaannya dengan sel Volta, katoda di sel elektrolisis kutubnya adalah negatif, sedangkan anoda pada sel elektrolisis kutubnya adalah positif. Akan tetapi reaksinya sama, yaitu reaksi katoda adalah reduksi, sedangkan di anoda adalah reaksi oksidasi. Nah, bagaimana prinsip kerja atau simulasi kerja dari sel elektrolisis? Mari kita lihat. Yang pertama, kita sediakan wadah yang berisi lelehan NaCl. Nah, kali ini saya tidak menggunakan larutan NaCl, akan tetapi lelehan. Ingat perbedaan antara lelehan dengan larutan. Kalau larutan adalah zat yang terlarut di dalam sebuah pelarut, artinya ada peran pelarut di dalam senyawa tersebut. Akan tetapi kalau lelehan adalah zat tersebut yang dicairkan dari fase padatnya, sehingga kita sebut sebagai lelehan. Nah, kita gunakan adalah lelehan NaCl. Nah, lelehan NaCl dalam wadah ini kemudian kita berikan anoda dan katoda. Nah, perbedaan dari sel elektrolisis dan sel Volta adalah kedua elektroda pada sel elektrolisis itu berada pada satu wadah yang sama. Sedangkan di sel Volta wadahnya terpisah yang kemudian disambungkan dengan kabel. Nah, pada sel elektrolisis ini kemudian anoda dan katoda yang ada kita sambungkan dengan arus searah atau yang kita sering kenal dengan istilah arus DC. Nah, arus searah ini kutub positifnya itu kita letakkan pada anoda dan kutub negatifnya kita letakkan pada katoda. Nah, ketika kita berikan arus searah, sehingga akan terjadi pengkutuban lelehan NaCl, di mana Na yang bermuatan positif 1 itu akan lebih condong mengarah ke katoda, sedangkan Cl- atau Cl yang bermuatan negatif 1 akan cenderung suka dengan anoda yang bermuatan positif, sehingga ketika diberikan arus searah maka akan terjadi reaksi oksidasi di anoda, di mana Cl- yang diberikan arus searah sehingga terjadi overpotensial akan mengalami oksidasi menjadi Cl2 yang menghasilkan 2 elektron. Sedangkan di katoda akan terjadi reduksi Na plus menjadi Na dalam bentuk solid yang melibatkan 1 elektron. Maka terjadilah reaksi redoks tidak spontan pada sel elektrolisis. Maka kita bisa tuliskan reaksi selnya adalah 2Na plus ditambah 2 Cl- menghasilkan 2Na ditambah Cl2. Nah, karena pada sel elektrolisis kita berikan
arus sehingga terjadi reaksi redoks yang tidak spontan di katoda dan anoda, maka yang menjadi fokus dalam elektrolisis adalah reaksi yang terjadi di anoda dan juga di katoda. Nah, pada prinsipnya reaksi yang terjadi di katoda dan anoda adalah melihat dari urutan pada tabel potensial sel, di mana kita menggunakan H2O itu sebagai pembatas. Nah, kenapa demikian? Mari kita lihat. Reaksi yang terjadi di katoda, yang pertama adalah ion-ion 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+. Kalau kalian perhatikan, ion yang ada pada golongan 1 atau alkali, kemudian 2A alkali tanah, kemudian ada Al3+ dan Mn2+, itu pada tabel potensial sel itu berada di atas H2O, atau nilai potensial selnya lebih rendah dibandingkan H2O. Nah, apa yang terjadi jika di katoda itu atau dalam sel itu terdapat ion-ion dari 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+. Nah, dalam hal ini ada dua kondisi. Yang pertama, kalau bentuknya adalah larutan, maka yang terreduksi adalah H2O. Kenapa yang terreduksi H2O? Karena H2O potensial reduksinya lebih besar dibandingkan ion-ion pada nomor 1 ini. Sehingga kalau bentuknya adalah larutan, maka H2O yang mengalami reduksi. Sedangkan kondisi yang kedua adalah bentuknya lelehan. Kalau bentuknya lelehan, artinya tidak ada pelarut atau H2O yang berperan di situ. Sehingga lelehannya lah yang bereaksi, terjadi reaksi reduksi pada katoda. Jadi ingat, kondisi yang pertama yang terjadi di katoda, syarat yang pertama adalah jika ion-ion itu 1A atau alkali, kemudian 2A alkali tanah, kemudian Al3+ dan Mn2+, maka ada dua kondisi. Kalau larutan berarti H2O atau air yang tereduksi, sedangkan kalau bentuknya lelehan, maka ionnya yang terreduksi. Nah, kondisi yang kedua, jika dalam katoda ada ion H+, contohnya kalau larutan HCl contoh. Nah, kalau yang terdapat adalah ion H+, maka H+-nya yang akan terreduksi menjadi gas hidrogen. Cirinya nanti kalau ion H+ ini membentuk gas, gasnya adalah gas hidrogen yaitu H2. Nah, kondisi yang terakhir yaitu jika ion-ion logam selain 1 dan 2, selain nomor 1 dan 2. Jadi selain golongan 1A, 2A, Al3+, Mn2+, dan H+, atau ion H+, maka yang terreduksi adalah ion logamnya, yaitu Ln+ dan ditambah N elektron menjadi logam dalam bentuk solid. Jadi nanti logamnya akan nempel pada elektroda masing-masing atau pada katoda, mohon maaf, bukan masing-masing tapi khusus di katoda. Nah, jadi di katoda kita kategorikan dalam tiga kondisi yang demikian. Yang pertama ion-ion 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+. Tapi ingat, keduanya ada yang dalam bentuk larutan dan dalam bentuk lelehan. Kemudian ion H+, dan yang ketiga adalah ion-ion logam selain nomor 1 dan nomor 2. Nah, kemudian reaksi di anoda, apa sih yang akan teroksidasi? Yang pertama, fokus kita adalah pada elektrodanya. Nah, di sini ada istilah elektroda inert. Inert itu artinya tidak dapat bereaksi, atau dia tidak bereaksi, dia hanya menghantarkan listrik saja atau menghantarkan aliran elektron. Nah, di sini ada 3 logam, bukan logam ya, karena karbon itu bukan logam. 3 zat atau 3 atom yang kategorinya adalah elektroda inert. Yang pertama adalah platina, yang kedua adalah emas atau Au, dan yang ketiga adalah karbon. Nah, jika di anoda kita menggunakan salah satu dari elektroda inert ini, maka apa yang terjadi? Yang pertama, jika di dalam larutan itu terdapat sisa atau ion sisa asam, contohnya adalah SO42- dari H2SO4, kemudian ada NO3- dari HNO3, maka yang teroksidasi adalah air. Ingat,
Yang pertama elektrodanya inert, kemudian ionnya adalah ion sisa asam. Ada SO42- dari H2SO4, ada NO3-, ada PO43- dari H3PO4, dan lain sebagainya. Maka yang teroksidasi adalah air. H2O teroksidasi menghasilkan gas oksigen. Nah, perbedaannya air itu dapat mengalami reduksi dan oksidasi. Kalau reduksi menghasilkan gas hidrogen, kalau oksidasi menghasilkan gas oksigen. Ingat, oksidasi hasilnya adalah oksigen, gitu ya. Nah, jika ini yang kondisi pertama, yang kondisi yang kedua, jika ion yang terdapat pada larutan adalah ion halida, baik itu F-, Cl-, Br- atau I-, maka yang terjadi atau yang teroksidasi adalah ion halidanya. Dari 2X- menghasilkan X2, menghasilkan F2, Cl2, Br2 atau I2, ya, dan menghasilkan 2 elektron. Ingat, kalau yang terdapat di dalam larutan adalah ion halida di antara F-, Cl-, Br- dan I-, maka ion halida yang akan teroksidasi menjadi X2, F2, Cl2, Br2, dan I2. Kemudian kondisi yang ketiga dari elektroda inert yaitu ion OH-. Ini bersandingan dengan ion H+ pada katoda, ya. Ion OH-, maka OH-nya yang akan teroksidasi. Ingat, OH- juga sama dengan H2O, ketika teroksidasi dia akan menghasilkan gas oksigen. Jadi tandanya ketika ada gelembung gas terbentuk di anoda, maka terbentuk ion oksigen dari reaksi oksidasi OH-. Nah, kemudian yang kedua yaitu ketika elektrodanya adalah elektroda non-inert. Selain PT, AU, dan C, selain platina, aurum atau emas dan karbon, maka yang teroksidasi adalah logamnya atau elektrodanya atau anodanya, ya. Jadi di anoda lebih simpel, kita hanya membagi ke dalam 2 kondisi, yaitu elektroda inert atau tidak inert atau non inert. Ingat, elektroda inert itu cuma ada 3 jenisnya, yaitu PT, AU, dan C, platina, emas, dan karbon. Nah, jika inert maka 3 kondisi. Kita lihat dia sisa asam atau bukan. Kalau sisa asam berarti airnya yang teroksidasi, sedangkan kalau ion halida maka ion halidanya yang teroksidasi. Jika OH- maka OH-nya yang teroksidasi. Selain itu, jika elektrodanya adalah non-inert, maka elektrodanya yang teroksidasi. Bukan air, bukan halida, bukan OH-nya yang teroksidasi, tapi elektrodanya yang teroksidasi. Maka lama-kelamaan anoda akan semakin menipis atau semakin tergerus, ya. Sebagaimana kita melihat kalau besi dioksidasi menjadi karat, maka lama-kelamaan dia akan semakin tipis. Kalau bentuknya lempeng, kalau bentuknya balok, dia akan semakin kecil, gitu ya, akan semakin tergerus menjadi ion Fe3+, atau di sini ion logamnya. Oke, jadi itu, ingat, dalam sel elektrolisis inti dari pelajaran kita atau yang kita pelajari dalam sel elektrolisis adalah reaksi yang terjadi di katoda dan anoda. Maka kalian harus ingat betul bagaimana kategori reaksi yang terjadi di katoda dan mana kategori reaksi yang terjadi di anoda. Oke, kita lihat contoh. Nah, contohnya di sini kita menggunakan senyawa MnSO4. Ingat, mangan sulfat ini akan terionisasi menjadi Mn2+ sama SO42-. Kationnya adalah Mn2+ dan anionnya adalah SO42-. Nah, kondisi yang pertama, larutan MnSO4 menggunakan elektroda platina. Nah, kita fokus dulu ke katoda. Ingat, di sini Mn2+, berarti kategorinya kategori yang pertama yang tadi, yaitu 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+. Tapi ingat, di sini bentuknya larutan, bukan lelehan. Karena larutan, maka yang terjadi di katoda adalah reduksi H2O. Karena larutan, bukan lelehan. Kemudian, yang kedua, bagaimana yang terjadi di anoda?
Ingat di sini menggunakan elektroda platina. Elektroda platina merupakan kategori elektroda inert. Kalau inert, maka kita lihat, oh di sini ionnya apa? Ionnya adalah SO42-. Karena SO42- itu sisa asam dari H2SO4, maka airlah yang akan teroksidasi. Nah, teroksidasi menghasilkan gas oksigen. Maka jika kita menggunakan wadah seperti pada simulasi di atas, maka kita akan melihat di katoda akan terbentuk gelembung gas hidrogen, di anoda akan terbentuk gelembung gas oksigen. Maka cirinya adalah nanti pada katoda dan anoda terbentuk gelembung-gelembung gas. Tapi gasnya berbeda ya, sekalipun mata kita nggak bisa melihat perbedaan itu, sama-sama gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Tapi kita mengetahuinya dari reaksi yang kita pelajari. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, jika MnSO4-nya dalam bentuk lelehan, kemudian menggunakan elektroda platina, maka apa yang terjadi di katoda? Coba tebak. Nah, kalau jawaban kalian benar, harusnya sama. Maka di katoda akan terjadi reaksi reduksi Mn2+. Kenapa? Karena bentuknya lelehan, artinya tidak ada air di situ. Maka yang terreduksi adalah Mn2+ menghasilkan mangan dalam bentuk solid. Nah, Mn solidnya ini akan berada pada katoda, yaitu menempel pada katoda. Nah, sedangkan di anoda akan terjadi reaksi oksidasi air. Kenapa? Masih menggunakan elektroda yang sama, yaitu platina yang bersifat inert. Dan ion atau anion yang terdapat dalam larutan adalah anion sisa asam, yaitu SO42-. Maka air yang mengalami oksidasi. Nah, bagaimana dengan kondisi yang ketiga? Kita menggunakan larutan MnSO4 dengan elektroda Cu atau tembaga. Nah, apa yang terjadi? Coba perkirakan. Oke, jika sudah menemukan, maka harusnya hasilnya sama dengan ini. Di katoda akan mengalami reaksi reduksi air. Kenapa air yang tereduksi? Karena bentuknya adalah larutan, bukan lelehan. Ya, kalau larutan berarti ada pelarut dalam bentuk pelarut dalam hal ini adalah air yang terreduksi menjadi gas hidrogen. Sedangkan di anoda di sini menggunakan elektroda Cu, berarti anodanya terjadi reaksi oksidasi tembaga menjadi tembaga 2+ atau Cu2+. Maka elektroda Cu atau yang kita sebut sebagai anoda, lama-kelamaan Cu-nya akan tergerus sehingga tidak akan habis ya, cuman akan berkurang ya, menjadi Cu2+. Nah, berikutnya kita mempelajari tentang hukum Faraday. Jadi, sel elektrolisis yang kita pelajari tidak hanya digunakan untuk memperkirakan apa yang terjadi di anoda dan di katoda, akan tetapi kita juga bisa menghitung aspek kuantitatif dari elektrolisis yang dirumuskan oleh Michael Faraday. Maka kemudian hukum yang dia temukan pada aspek kuantitatif dari elektrolisis ini kemudian disebut sebagai hukum Faraday. Nah, hukum Faraday atau hukum-hukum Faraday itu menyatakan hubungan antara massa zat yang dihasilkan di elektroda itu dengan muatan listrik yang disuplai oleh proses elektrolisis. Jadi, Faraday bisa memperkirakan lamanya waktu elektrolisis, kemudian arus yang digunakan, itu bisa memperkirakan berapa banyak logam yang teroksidasi ataupun logam yang tereduksi, dalam hal ini adalah massa zat yang dihasilkan ataupun gas oksigen yang dihasilkan, gas hidrogen yang dihasilkan, dan lain sebagainya. Itu dapat dihitung selama proses elektrolisis berlangsung. Nah, hukum-hukum Faraday terbagi menjadi dua, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Nah, bagaimana hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2? Maka kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah hukum Faraday 1. Nah, perhatikan, yang disampaikan Faraday pada hukum Faraday 1 adalah massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama elektrolisis berlangsung itu berbanding lurus
dengan jumlah muatan listrik yang digunakan. Nah, massa zat itu disimbolkan W atau W, kemudian muatan listrik itu Q. Maka W itu sebanding atau berbanding lurus dengan Q. Nah, sebagaimana kita ketahui, kalian sudah pelajari juga di fisika bahwa muatan listrik itu rumusnya adalah I kali T. Jadi Q rumusnya adalah arus listrik dikali waktu. Ingat, waktunya dalam bentuk second atau detik, sedangkan I dalam bentuk ampere. Nah, kemudian muatan 1 mol elektron itu sama dengan 96.500 coulomb. Nah, dari mana angka ini? Muatan 1 mol elektron didapat dengan mengkalikan muatan 1 molekul elektron dikalikan dengan bilangan Avogadro. Nah, atau jumlah partikel elektron dalam setiap molnya. Maka muatan 1 mol elektron, 1 elektron atau 1 molekul elektron itu 1,602 kali 10 pangkat min 19 coulomb dikalikan bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 per mol. Maka didapatkan angka 96.485 coulomb per mol, atau kemudian dibulatkan menjadi 96.500 coulomb. Yang itu kemudian kita sebut sebagai 1 Faraday. Nah, maka dari sini kita dapatkan jumlah elektron yang terlibat dalam bentuk mol, yaitu Q dibagi 1 Faraday atau dibagi 96.500 mol. Maka didapatkan I kali T dibagi 96.500, satuannya adalah mol. Nah, karena hukum Faraday itu menghubungkan antara arus listrik yang digunakan selama proses elektrolisis berlangsung dengan massa zat yang dihasilkan di elektroda, maka di sini kita bisa menghitung jumlah logam yang didapatkan atau yang dihasilkan dari reduksi logam atau ion logam menjadi logam dalam bentuk solid pada elektroda atau pada katoda yang digunakan. Nah, bagaimana menghitung jumlahnya? Kita terlebih dahulu perhatikan reaksi reduksi dari logamnya. Di situ menggunakan Ln+, di mana L, logam L ini bermuatan N+, ditambah N elektron menghasilkan logam dalam bentuk solid. Ingat, N itu sama dengan bilox dari L-nya atau bilox dari logamnya. Yang itu juga sama nilainya dengan koefisien elektron. Ini penting ya, nanti kita akan tahu. Contoh, kalau Na+, artinya elektronnya yang terlibat adalah 1. Sedangkan kalau Mg2+, maka elektronnya ada 2. Mg2+, maka tambahnya 2 elektron, menghasilkan Mg dalam bentuk solid. Nah, ingat N ini bukan mol ya, N ini adalah koefisien yang sama nilainya dengan bilox dari logam yang dimaksud. Nah, kita kembalikan ke yang tadi, maka didapatkan jumlah mol elektron yang terlibat itu sebanding dengan 1/n kali jumlah elektron. 1/n kali jumlah mol elektron ini adalah punyanya L. Ingat, mol elektron itu sama dengan, atau gini, mol logam ini sama dengan 1/n, koefisien dari mol elektron. Maka ini mol elektronnya itu, nah itu sebanding dengan 1/n itu dari ini, atau koefisien dari elektron dikalikan mol elektronnya. Maka 1/n kali I kali T dibagi 96.500, inilah mol logam yang dihasilkan. Maka dari sini kita bisa hasilkan atau massa logam L yang dihasilkan sama dengan 1/n, ini tetap 1/n, kalikan AR-nya L. Dari mana AR-nya L? Ingat, ini harusnya adalah mol. Mol itu massa dibagi AR. Nah, AR-nya pindahkan ke sini. Maka ini jadi 1/n kalikan AR-nya L dikalikan I kali T bagi 96.500. Nah, maka kita dapatkan rumus massa dari logam yang didapatkan dalam reaksi elektrolisis, yaitu AR logam itu per N. Ingat, N bukan mol, tapi N ini koefisien dari elektron atau biloxnya dari L.
ya, dari logamnya dikalikan I kali T dibagi 96500. Apa aja di dalam rumus? Nah, M adalah massa zat yang dihasilkan dalam bentuk gram, kemudian I adalah kuat arus dalam bentuk ampere, AR adalah massa atom relatif, kita mengenal AR dan MR karena ini logam, atom logam, maka kita gunakan AR. Kemudian N ini jumlah elektron atau piloks dari logam, kemudian T adalah waktu, dan E, nah apa ini E? AR dibagi N itu kemudian kita sebut sebagai E. E itu adalah massa ekuivalen, di mana massa ekuivalen itu sama dengan AR atau massa atom relatif dibagi dengan piloksnya. Maka massa yang didapatkan kita bisa lebih sederhanakan dengan rumus E kali I kali T dibagi 96500. Ingat E itu AR per N. AR logamnya dibagi piloksnya. Ya. Nah, contohnya begini. Bila larutan AgNO3 yang mempunyai AR Ag-nya itu 108 dialiri listrik 10 ampere selama 1 jam, maka massa logam perak yang akan terbentuk di katoda adalah, nah kita gunakan rumus M sama dengan AR dibagi N kali I kali T dibagi 96500. Maka kita tuliskan dulu reaksinya Ag+, reaksi reduksinya ya, Ag+, karena ini positif 1 tambah 1 elektron menghasilkan Ag dalam bentuk solid. Maka N-nya sama dengan 1, karena elektronnya 1 atau muatan Ag-nya 1, positif 1. Kemudian 1 jam itu sama dengan 3600 second atau detik. Dihasilkan dari 60 menit kali 60 detik. Nah, ketemu 3600 detik. Kemudian kita masukkan angkanya. Maka kita dapatkan 108 per 1 kali 10 kali 3600 sebagai 96500. Maka kita dapatkan masanya adalah 40,29 gram. Luar biasa ya, dari larutan kemudian kita bisa pisahkan kationnya menjadi logamnya dalam bentuk solid sejumlah 40,29 gram dalam proses elektrolisis dengan 10 ampere arusnya, waktunya 1 jam. Kita dapatkan massa 40 sekian gram Cu ya, tembaga. Perak ya, Ag ya, maaf. Nah, itu hukum Faraday 1. Jadi ingat hukum Faraday 1, massa yang dihasilkan dalam proses elektrolisis itu sebanding dengan arus yang digunakan. Maka didapatkan rumus ini. Nah, berikutnya adalah hukum Faraday 2. Nah, bagaimana Faraday menyatakan hukum Faraday 2 sebagai kelanjutan dari hukum Faraday 1? Nah, Faraday mengatakan bahwa jika dua elektrolisis menggunakan arus yang sama atau arus yang sejajar, maka perbandingan massa ekuivalennya akan sama. Jadi, jika kita gunakan dua sistem begini, dua sistem dengan masing-masing diberikan elektroda, kemudian kedua sistem dan masing-masing elektroda kita sambungkan dengan arus yang sejajar atau bukan paralel, akan tetapi seri ya, sejajar atau seri, maka kita akan dapatkan yang pertama larutannya adalah NiSO4, maka di katoda di sini akan terbentuk Ni dalam bentuk solid, dan yang sebelahnya kita gunakan AgNO3, maka di katodanya akan terbentuk Ag dalam bentuk solid. Nah, maka berdasarkan hukum Faraday 2, massa ekuivalen dari Ni dan Ag ini akan sama atau perbandingan massa ekuivalennya akan sama. Maka kita bisa rumuskan massa dari Ni dibagi dengan massa ekuivalen dari Ni itu sama dengan massa Ag dibagi massa ekuivalen Ag. Nah, bisa kita jabarkan massa dari Ni dibagi ArNi per piloks dari Ni itu sama dengan massa Ag per ArAg dibagi piloksnya. Nah, coba ke contoh. Ke dalam dua sel yang berisi larutan LSO4 dan AgNO3, jadi ada dua kondisi, satu LSO4 dan satu lagi AgNO3 yang disusun secara seri. Dialirkan listrik, ternyata diendapkan 3,25 gram logam L dan 10,8 gram logam Ag.
di mana air Ag-nya adalah 108. Maka hitung massa atom relatif atau AR dari L. Nah, massa atom relatif L itu dapat dihitung dengan konsep hukum Faraday 2. Nah, kita masukkan massa dari L dibagi massa ekuivalen L sama dengan massa Ag dibagi massa ekuivalen Ag. Maka setelah dijabarkan, silahkan jabarkan sendiri, maka akan didapatkan AR atau massa atom relatif dari L itu sama dengan massa dari atom L dibagi massa Ag dikalikan AR-nya Ag dibagi biloxnya Ag dikalikan biloxnya L. Ini merupakan otak-atik dari rumus hukum Faraday 2 ya. Nanti silahkan diotak-atik, akan ketemu seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan angkanya 3,2 gram, 25 gram dibagi 10,8 massanya Ag dikalikan 108, ini AR-nya Ag dibagi biloxnya Ag adalah 1. Ingat di sini Ag NO3. Maka Ag plus ya, NO3 min, Ag plus maka biloxnya 1. Sedangkan biloxnya L, ingat L SO4. SO4 itu 2 min, maka L-nya juga 2 plus. Maka biloxnya 2. Maka akan didapatkan AR-nya L sebanyak 65 mol per gram, gram per mol. Ya, jadi dengan hukum Faraday 2 kita bisa menentukan banyak hal. Bisa AR-nya, bisa massa zat yang satunya lagi dari massa zat yang diketahui pada sistem yang satu. Maka sistem yang kedua kita bisa ketahui massanya, kemudian massa atom relatifnya, dan lain sebagainya. Pada intinya adalah hukum Faraday, itu perbandingan massa dua logam, massa dua logam hasil dari dua elektrolisis yang berbeda dengan arus yang sama itu sebanding dengan massa ekuivalennya. Nah, demikian pembahasan materi kita tentang reaksi redoks dan elektrolisis, di mana kita telah membahas penyetaraan reaksi redoks yang cukup panjang, terdiri dari 3 part, yang kemudian dilanjutkan dengan sel elektrokimia. Yang pertama itu sel volta, dan yang kedua adalah sel elektrolisis. Nah, semoga pembahasan kita dalam 5 part ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan sampai jumpa di pertemuan atau video berikutnya. Dan terima kasih.